Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Nada dan Rasa Official bersama dengan video pembelajaran bahasa Indonesia serta konten-konten menarik lainnya. Pada video kali ini, Nada dan Rasa akan menyajikan sebuah video pembelajaran bahasa Indonesia mengenai suatu topik, yaitu teks eksposisi bagian 2. Oh ya, teks eksposisi bagian 1 telah dipaparkan pada video sebelumnya nih. Jadi, pastikan sebelum menyaksikan teks eksposisi bagian 2 ini, kamu sudah menyaksikan video pembelajaran teks eksposisi bagian 1 terlebih dahulu ya. Oke, langsung saja. Pada pembelajaran kali ini, Nada dan Rasa akan membahas mengenai 3 buah pembahasan dalam teks eksposisi bagian 2. Apa saja pembahasannya? Yaitu yang pertama, struktur dari teks eksposisi. Pembahasan yang kedua yaitu kebahasaan dari teks eksposisi. Yang ketiga yaitu mengonstruksi teks eksposisi. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Struktur dari teks eksposisi itu sendiri terbagi menjadi 3 buah struktur, yaitu yang pertama ada tesis, struktur yang kedua yaitu argumen, dan yang ketiga yaitu penegasan ulang. Yuk kita bahas masing-masing strukturnya. Yang pertama yaitu tesis. Tesis merupakan bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Tesis ini sendiri biasanya berupa pengenalan terhadap isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas pada teks eksposisi tersebut. Kemudian kita masuk pada struktur yang kedua yaitu argumen. Argumen memuat alasan berupa bukti yang dapat mendukung tesis penulis. Argumen dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan dari para ahli. Argumen itu sendiri berisi alasan atau pendapat penulis sebagai penjelasan atau penjabaran atas tesis yang telah dikemukakan sebelumnya. Argumen ini sendiri juga dikemukakan sejumlah fakta-fakta atau data-data yang dapat memperkuat argumen dari si penulis tersebut. Kemudian struktur yang terakhir yaitu penegasan ulang. Struktur bagian ini merupakan bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Sampai di sini, paham struktur dari teks eksposisi? Oke, untuk lebih jelasnya, Nada dan Rasa telah menyajikan sebuah teks eksposisi. Yuk kita simak isi dari teks tersebut dan akan kita teliti satu persatu struktur-struktur yang ada pada teks eksposisi ini. Contoh teks eksposisi yang telah Nada dan Rasa sajikan yaitu mengenai sebuah produk yang bernama mie instan. Yuk kita simak teks eksposisinya. Semua orang pasti kenal dengan makanan cepat saji bernama mie instan. Selain mudah didapatkan, jenis makanan yang satu ini juga memiliki rasa yang nikmat. Hanya saja, di balik sifat praktis dan rasanya yang selalu nikmat ini, mie instan juga memiliki sejumlah resiko. Menurut sejumlah hasil penelitian, terlalu sering mengonsumsi mie instan dapat meningkatkan resiko timbulnya penyakit kanker, ginjal, dan usus buntu. Pada sejumlah kasus, konsumsi mie instan berlebihan juga dapat menyebabkan kegemukan atau obesitas. Paragraf ini merupakan paragraf yang masuk pada struktur pernyataan pendapat atau tesis, karena pada paragraf ini, penulis berusaha untuk memperkenalkan isu atau masalah yang hendak diangkat pada teks eksposisi tersebut. Karena pada paragraf ini, penulis memperkenalkan apa itu mie instan. Mie instan merupakan makanan yang sangat banyak penggemarnya serta mudahnya penyajiannya sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk makan makanan cepat saji ini dibanding makanan-makanan lainnya yang sulit atau rumit untuk disajikan. Namun, dari rasa nikmatnya dan mudahnya dalam menyajikan mie instan ini, penulis memaparkan adanya bahaya-bahaya atau resiko-resiko yang dapat ditimbulkan dari mengkonsumsi mie instan ini secara berlebihan. Kemudian, masuk pada paragraf selanjutnya yaitu
Apabila Anda biasanya mengonsumsi mie instan setiap hari, mulailah untuk menguranginya dengan tenggang waktu 2 hingga 3 hari dan lakukan sampai Anda terbebas dari mie instan sama sekali. Menurut penelitian, ternyata di dalam mie instan terdapat kandungan lilin yang membahayakan kesehatan. Kandungan lilin dalam mie instan berguna untuk membuat mie instan lengket satu dengan lainnya. Dengan seringnya kita mengkonsumsi mie instan, berarti kita juga telah memasukkan banyak kandungan lilin ke dalam tubuh kita. Kandungan lilin tersebut akan merusak sistem kerja pencernaan dalam tubuh karena baru bisa dicerna oleh tubuh dalam waktu minimal 2 hari. Pada paragraf ini merupakan bagian dari struktur argumen, yaitu pada bagian ini sendiri penulis berusaha memaparkan alasan-alasannya mengapa pada bagian tesis ia mengatakan bahwa mie instan ini sendiri berbahaya bagi kesehatan atau memiliki risiko-risiko buruk bagi kesehatan karena adanya kandungan lilin yang dapat menyebabkan merusaknya sistem kerja pencernaan. Ini merupakan salah satu fakta yang mendukung argumen dari penulis tersebut. Kita lanjut pada paragraf selanjutnya. Selain kandungan lilin, di dalam mie instan juga terdapat natrium yang dapat menyebabkan penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi dan MAH. Jika dikonsumsi berlebihan dalam waktu yang cukup lama, kandungan natrium ini tentu secara signifikan dapat menimbulkan penyakit di atas. Hal ini didasari oleh karena kandungan natrium yang bersifat menetralkan lambung, sehingga mengakibatkan lambung Anda akan mensekresi asam dalam jumlah yang banyak agar dapat mencerna makanan. Pada paragraf ini juga merupakan bagian argumen karena di sini penulis juga berusaha memaparkan fakta-fakta atau data-data mengenai kandungan di dalam mie instan tersebut yang dapat menyebabkan hal-hal negatif bagi tubuh manusia. Salah satunya yaitu adanya kandungan natrium selain dari kandungan lilin yang dapat menyebabkan adanya masalah pada lambung manusia. Hal ini merupakan fakta yang dapat mendukung dari argumen-argumen atau tesis penulis. Lanjut, pada paragraf yang terakhir yaitu oleh karena itu, kita jangan terlalu sering mengkonsumsi mie instan karena dapat meningkatkan resiko timbulnya berbagai penyakit yang berbahaya bagi tubuh kita. Sumber www.pastiguna.com diakses pada 4 September 2017. Pada paragraf terakhir ini dapat dilihat bahwa di sini ada penegasan ulang dari penulis, yaitu mengatakan bahwa mie instan ini sendiri sangat berbahaya bagi tubuh manusia karena dapat menimbulkan berbagai penyakit. Ini yang ditekankan atau ditegaskan ulang oleh penulis. Jadi di sini paragraf tersebut masuk pada bagian penegasan ulang pendapat. Selain itu, penulis juga memberi saran kepada pembaca agar tidak terlalu sering lagi mengonsumsi mie instan karena kita menyampingkan urusan enak dan mudah disajikannya, tetapi kita harus lihat adanya penyakit-penyakit atau resiko-resiko berbahaya yang dapat menyerang kita jika kita mengabaikan anjuran tersebut. Dari contoh dari teks eksposisi ini sudah tergambar dong struktur dari teks eksposisi tersebut. Oke, kita masuk pada bagian selanjutnya yaitu unsur kebahasaan teks eksposisi. Pada video kali ini, Nada dan Rasa menyajikan 4 buah kebahasaan dari teks eksposisi. Yang pertama yaitu pronomina, yang kedua nomina, yang ketiga verba, dan yang keempat adanya unsur kebahasaan kata penghubung. Kita bahas yang pertama yaitu pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu pronomina persona dan pronomina non-persona. Pronomina persona atau kata ganti orang yaitu persona tunggal. Contohnya seperti ia, dia, Anda, kamu, aku, saudara, nya, mu, ku, si, dan persona jamak. Contohnya seperti kita, kami, kalian,
mereka, hadirin, para. Jadi, pronomina persona ini menggantikan penyebutan terhadap suatu objek atau seseorang. Misalnya seperti dalam suatu objek yang dibahas. Tadi telah dibahas mengenai mie instan. Pronomina yang cenderung banyak digunakan yaitu seperti adanya nya atau menunjuk ia dan lain sebagainya. Kemudian adanya pronomina non persona atau kata ganti bukan orang, yaitu pronomina penunjuk contohnya seperti ini, itu, sini, situ, sana, dan pronomina penanya contohnya seperti apa, mana, dan siapa. Kita lanjut ke bahasaan yang kedua yaitu nomina. Nomina atau kata benda merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Di dalam kalimat, ia berkedudukan sebagai subjek. Dilihat dari bentuk dan maknanya, ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Contoh nomina dasar yaitu seperti kata gambar, meja, rumah, pisau. Sedangkan contoh dari nomina turunan seperti perbuatan, pembelian, kekuatan, dan lain-lain. Yang dimaksudkan dengan nomina dasar yaitu kata benda yang berasal dari kata dasar itu sendiri, yaitu kata gambar, meja, rumah, dan pisau ini merupakan sebuah kata dasar. Sedangkan nomina turunan yaitu kata benda yang sudah mengalami proses, contohnya seperti proses afiksasi yaitu perbuatan, pembelian, kekuatan. Perbuatan merupakan suatu kata yang telah mengalami proses afiksasi. Dengan kata dasar buat, ia mendapatkan imbuhan per dan an. Kemudian untuk pembelian berdasarkan dari kata dasar beli, mengalami proses penambahan imbuhan pem dan akhiran an. Kemudian juga kekuatan berasal dari kata dasar kuat, memperoleh imbuhan awalan ke dan juga akhiran an. Kemudian kita lanjut ke bahasan yang selanjutnya yaitu adanya verba. Verba atau kata kerja merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. Contoh dari kata verba yaitu pergi, makan, tidur, menceritakan, dan lain sebagainya. Dan unsur kebahasan yang terakhir yaitu adanya kata hubung. Kata hubung atau konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Pendapat ini dikutip dari buku Cair pada tahun 2000 halaman 140. Konjungsi itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu konjungsi koordinatif dan yang kedua konjungsi subordinatif. Konjungsi koordinatif yaitu konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang kedua unsur tersebut memiliki status yang sama. Contoh dari konjungsi koordinatif yaitu adanya dan, atau, tetapi, dan sebagainya. Kemudian konjungsi subordinatif merupakan konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih dan klausa itu tidak memiliki status sintaksis yang sama. Contohnya seperti ketika, sejak, kalau, jika, supaya, biar, seperti, sehingga, karena, setelah, andai, bagai, dan sebagainya. Sampai sini, paham dong kebahasaan apa saja yang terdapat pada teks eksposisi? Oke, kita lanjut pembahasan yang terakhir yaitu cara mengonstruksi teks eksposisi. Baik, di sini Nada dan Rasa akan membagikan susunan tata cara dalam mengonstruksi teks eksposisi. Tahap pertama dalam memproduksi teks eksposisi secara tertulis adalah menentukan topik tulisan. Topik yang dipilih harus menarik dan kita kuasai. Jadi, dalam mengonstruksi teks eksposisi, hal yang paling utama tentu saja kita harus mencari topik apa yang ingin kita bahas. Kita tidak bisa sembarangan memilih topik tersebut. Kita harus melihat dari aspek-aspek ketertarikan pembaca terhadap topik tersebut,
apakah topik tersebut dapat kita kuasai dan apakah kita mampu mencari fakta-fakta yang dapat mendukung argumen kita mengenai topik yang akan kita angkat tersebut. Kemudian masuk pada cara yang kedua, yaitu menyusun kerangka teks. Susunlah kerangka teks sesuai dengan struktur teks eksposisi, yakni pernyataan pendapat atau tesis, argumen, dan penegasan ulang pendapat. Jadi, pada bagian selanjutnya, setelah kita menentukan topik-topik, kita harus membuat poin-poin apa saja yang ingin kita bahas pada teks eksposisi tersebut. Misal seperti bagian tesis. Pada bagian tesis ini, unsur-unsur apa saja dulu yang akan kita utamakan, apa yang akan kita perkenalkan terlebih dahulu, kemudian masuk pada bagian ini dan bagian seterusnya. Langkah selanjutnya yaitu mengembangkan kerangka. Mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah teks eksposisi yang utuh dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan teks eksposisi. Jadi, setelah kita membuat poin-poin pembahasan apa saja yang ingin kita bahas, kemudian kita ulas kembali poin-poin tersebut menjadi sebuah teks eksposisi yang lebih panjang dan lebih kompleks lagi. Kemudian langkah yang terakhir yaitu merevisi teks eksposisi. Teks eksposisi yang telah disusun perlu direvisi karena ketika kita menulis mungkin masih ada kesalahan baik pada bagian struktur maupun kebahasaannya. Karena bisa jadi teks eksposisi tersebut memiliki kesalahan-kesalahan dalam penulisan bahasa maupun dalam penempatan strukturnya. Maka dari itu, untuk membuat teks eksposisi kita menjadi lebih baik lagi, kita jangan lupa untuk melakukan perbaikan terhadap aspek-aspek terpenting di dalam teks eksposisi tersebut. Oke, sampai sini paham dong mengenai teks eksposisi yang telah dibahas dan telah Nada dan Rasa jabarkan pada video pembelajaran teks eksposisi bagian 1 dan teks eksposisi bagian 2. Jika sudah paham, sekian dulu video pembelajaran bahasa Indonesia mengenai teks eksposisi bagian 2 yang telah Nada dan Rasa sajikan. Jangan lupa untuk tonton terus video-video pembelajaran bahasa Indonesia dan karya-karya menarik lainnya yang akan Nada dan Rasa sajikan pada episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupa dukung terus channel YouTube Nada dan Rasa Official dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran bahasa Indonesia serta konten menarik lainnya akan Nada dan Rasa sajikan. Dan jangan lupa untuk share kepada teman-temanmu semua agar mereka juga dapat menyaksikan video-video yang bermanfaat yang telah Nada dan Rasa sajikan hanya untuk kalian semua. Oke, sekian pertemuan kita pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Selamat belajar dan semangat belajar. Nada dan Rasa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.